Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau bawa hidup yang terbaik, ya, hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan semua pujian penyembahan kita biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih kami untuk mendekat di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa persembahan hidup yang kudus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Engkau harta terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau permata di hidup kami Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau membawa pujian, syukur, bahkan hidup kami. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi katakan, oh bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan dan pengagungan kita pada Tuhan. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi saudara, mari kita proklamirkan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami saat kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan yang besar, janji-Mu bersinar. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu, oh, dan kami berseru, Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang
saudara engkau yang lebih lagi mengharapkan Tuhan, pandang katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan alam semesta. Tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Engkau harapan, sekali lagi katakan dengan iman, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menyembunyikan wajah-Mu terhadap orang-orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hidup kami hari-hari ini, Tuhan sucikan dan ampuni. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Selidiki setiap kami. Selidiki kami Tuhan, bahkan perbaharui kami dengan firman-Mu. Kalau nanti kami akan belajar firman Tuhan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami tahir menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin membaca satu kesaksian. Oh iya saudara, saya juga mau menyampaikan sedikit pengumuman. Ya, saya tidak pernah membuat channel YouTube lain selain channel YouTube Debbie Basjir TV ya. Sekarang banyak bermunculan khotbah-khotbah saya di YouTube, bahkan ada salah satu channel yang memakai nama saya. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, ya banyak orang yang ingin cari keuntungan dengan memakai nama saya. Saya mau memberikan pengumuman pada hari ini, saya hanya punya satu channel YouTube Debbie Basjir TV dan hanya satu nomor HP yang tertera di sini. Karena beberapa waktu yang lalu ada orang yang membuat grup WA atas nama Debbie Basjir TV. Ya, grup WA atas nama Debbie Basjir TV, dan itu cari dana. Jadi kami mau menyampaikan kepada semua subscriber saya tidak pernah membuat grup WA Debbie Basjir TV, apalagi meminta dana. Saya dan kami dari tim kami tidak pernah meminta dana atau sumbangan dalam bentuk apapun. Jadi saya hanya mau mengingatkan supaya saudara tidak jadi korban ya, dan juga orang tidak mengambil keuntungan dengan nama saya saudara ya, karena memang hari-hari ini hari-hari yang jahat. Orang hanya demi uang rela memakai apa saja. Jadi sekali lagi saya mau beritahu, tidak ada channel lain dari Debbie Basjir selain Debbie Basjir TV, tidak ada grup WA. Selain nomor yang ada di layar 081567037795, itu nomor yang resmi dari saya. Jadi saudara jangan mau mentransfer atau apapun ketika ada yang minta sumbangan atau diundang ya ke salah satu grup WA atas nama Debbie Basjir TV. Saya tidak pernah membuat grup WA, apalagi meminta sumbangan atau dana atau apapun, kami tidak pernah ya. Biar Tuhan memberkati
memberkati orang-orang yang berbuat curang, saudara, biar mereka juga bertobat. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman pada malam ini dan ada sebuah kesaksian yang saya mau bacakan buat saudara. Shalom Ibu Debbie. Ya, nama saya titik-titik dan saat ini saya bekerja di Hong Kong, ya. Saya bersyukur saya tahu channel Ibu Debbie Bashir TV sejak awal 2020 dan sejak ada corona saya senang mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Bahkan sambil kerja, bersih-bersih rumah, sambil masak, sambil dengerin semuanya saya putar khotbah-khotbah Ibu. Apalagi pas ada COVID ini dan gereja tutup, libur pun gak bisa kemana-mana. Ya, jadi saya juga terus mendengarkan mesbah doa saya setia. Setiap malam selesai kerja saya cepat-cepat langsung standby dengan HP saya untuk ikut mesbah doa. Saya bersyukur, saya sangat-sangat diberkati, dikuatkan dengan khotbah-khotbah Ibu. Ya, jujur saya sering mendapat teguran lewat firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Dan saat itulah saya mulai belajar terus berubah dan memang apa yang harus saya rubah dari diri saya untuk menjadi lebih baik. Ya, dan saya terus menyimpan, ya. Kalau saat itu saya terus menyimpan dan jadi kepahitan. Jujur Bu, hampir 2 tahun ini saya ada masalah dan pergumulan dalam pekerjaan. Saya tidak bisa menceritakan semuanya. Sebenarnya saya ragu-ragu untuk menyampaikan, tetapi saat ini saya mau menyampaikan sebuah kesaksian, ya. Hati saya merasa terus ada dorongan untuk menyampaikan kesaksian saya kepada Ibu dan malam ini saya memberanikan diri untuk WA kepada Ibu. Tapi sebelumnya maaf ya Bu kalau Ibu bacanya kepanjangan, tak apa-apa. Ya, ada 2 kesaksian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama begini Bu. Minggu lalu tepatnya hari Kamis tanggal 22 Oktober, waktu itu saya merasa telinga saya sakit sekali. Sampai besokannya hari Jumat malah bertambah sakit. Saya raba-raba di bagian telinga yang bagian dalam itu, ya saya raba dengan jari seperti ada benjolan. Ya, lalu saya tidak mau minum obat, ya saya hanya tahan saja rasa sakitnya. Sampai hari Sabtu malam semakin sakit, malah waktu itu badan saya juga sudah mulai demam. Mungkin karena pengaruh dari rasa sakit di telinga saya. Malam itu saya lagi mendengarkan mesbah doa sambil sebentar-bentar saya menahan sakit, ya, di telinga saya. Di akhir mesbah doa saat Ibu berdoa dan berkata, bagi yang sakit letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Saya melakukan seperti yang apa Ibu katakan dan saya juga ikut berdoa. Dalam doa saya bilang pada Tuhan, Tuhan saya besok ada tugas pelayanan di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jamah penyakit saya ini. Saya juga mengimani bahwa malam itu saya sudah terima kesembuhan dari Tuhan. Tapi selesai berdoa telinga saya masih sangat sakit. Lalu saya berusaha untuk tidur tapi tidak bisa tidur karena sakit yang begitu luar biasa sampai ke kepala saya. Akhirnya sambil tiduran mulut saya terus ngomong sama Tuhan, saya terus berdoa. Seperti orang yang lagi ngobrol di atas tempat tidur dengan Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dan tertawa dengan keadaan saya. Karena saya kesakitan saat ini sehingga besok saya tidak bisa melayani Tuhan. Karena waktu itu gereja kami sudah mulai buka dan diadakan ibadah offline. Dan kebetulan saya tugas di gereja sebagai singers. Akhirnya malam itu saya paksakan tidur dan bangun pagi-pagi jam 4. Saya bangun tidur langsung, saya doa, selesai doa saya langsung membaca Alkitab. Dan yang aneh Bu, saya lupa kalau beberapa hari ini telinga saya sakit. Bahkan semalam sebelum tidur pun telinga saya rasanya masih sakit sekali. Selesai berdoa dan baca Alkitab, pagi itu saya siap-siap mandi karena hari Minggu ada tugas di gereja, jadi saya datang lebih awal. Selesai mandi saya pegang telinga saya baru ingat, telinga saya kemarin itu sakit, sekarang kok sudah tidak sakit lagi. Bahkan saya mencoba mencari benjolannya dan benjolan itu sudah tidak ada lagi, seperti tidak terjadi apa-apa.
Saya langsung bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menyembuhkan telinga saya untuk melayani Tuhan. Ya, saya mau dan siap untuk selalu melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu ajaib. Saudara yang terkasih, kita punya Tuhan yang ajaib, ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia merasa sakit, ya, lalu ada benjolan di telinga, sudah sampai demam, sakit ke kepala, coba kalau ke rumah sakit atau ke dokter. Ya, kita tahu saudara, ya, mungkin ya dia akan lama mengalami pengobatan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengerti keterbatasan kita, Tuhan tahu batas iman kita. Dia terus berdoa berharap. Ya, berdoa berharap pada Tuhan, dan apa yang terjadi, Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Benjolannya juga hilang dan sakitnya sembuh. Saudara, ya, tetaplah percaya dan berharap bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terus akan menyertai. Bahkan ada mujizat-mujizat yang akan Dia lakukan di dalam hidup kita yang percaya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesaya 65. Terima kasih buat kesaksiannya yang ada di Hong Kong. Tuhan memberkati. Yesaya 65, judul perikopnya, Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Ini judul perikopnya. Kalau saudara pakai Alkitab yang Keluaran Lai, itu ada judul perikopnya. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Ayat yang pertama, saudara, ya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, ayat 2, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Saudara, Israel menganggap dirinya sebagai satu-satunya umat Allah. Mereka menganggap bahwa hanya mereka lah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya mereka lah satu-satunya umat Allah yang dikasihi. Ya, tetapi akan tiba saatnya ketika bangsa lain mencari Tuhan. Ya, bahkan Paulus menyebutkan pernyataan Yesaya dalam Roma 10 ayat 20. Dan menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Umat Allah adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah mereka orang Yahudi atau bukan Yahudi, Injil Allah adalah untuk setiap orang yang mau membuka hati. Jangan mengabaikan atau menolak siapapun saat Anda menyampaikan Injil. Ya, Anda mungkin terkejut ketika mengetahui betapa banyak orang yang dengan sungguh-sungguh sedang mencari Allah. Firman berkata, Tuhan bilang, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Ya, keselamatan pada waktu itu dibawa hanya untuk bagi bangsa Israel, umat ketebusan Tuhan. Tetapi karena kedegilan hati mereka, keselamatan itu diberikan bagi semua bangsa-bangsa yang mau percaya, termasuk saudara dan saya. Ayat ini berkata, aku telah berkenan, ya, memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Ya, kepada orang yang tidak mencari aku telah berkata, ini aku, kepada orang yang tidak memanggil namaku. Saya bersyukur hari-hari ini kita melihat penuaian jiwa yang begitu luar biasa, termasuk orang-orang dari suku Kedar dan Nebayot seperti saya ini dulu. Saya tidak memanggil nama Yesus, tapi Tuhan datang kepada saya dan berkata, ini aku. Ya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan yang mengikuti jalannya sendiri. Ya, ayat yang ketiga, ayat 3 berkata, suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Ya, ayat 4, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka.
Ya, ayat yang kelima, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku. Ya, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari, kata Tuhan. Ya, Allah telah berfirman bahwa orang-orang ini nyata-nyata tidak mentaati hukum-hukumnya ketika mereka beribadah dan mempersembahkan korban kepada berhala. Ya, meminta nasihat kepada orang mati dan roh-roh jahat. Mereka duduk di kuburan-kuburan untuk mencari nasihat dari orang roh-roh jahat. Ya, yang dipikir roh orang mati padahal itu setan yang menyerupai. Ya, dan yang memakan makanan yang dilarang. Ya, di dalam perjanjian lama tidak boleh makan babi. Di sini ditulis yang duduk di kuburan yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Saudara, di zaman perjanjian lama tidak boleh memakan binatang yang berkuku belah termasuk babi, dilarang. Ya, jadi saudara, ya sekarang orang bilang dulu haram bu, sekarang hauce. Ya saudara, jangan banyak-banyak ya. Lalu ada yang bilang berkata, kenapa sekarang boleh? Tuhan Yesus datang, dia berkata di dalam perjanjian baru, yang menajiskan orang bukan makanan yang masuk dari mulut. Karena makanan yang masuk ke mulut turun ke perut, keluar di jamban, ya di toilet. Tetapi yang menajiskan orang itu adalah apa? Perkataan yang keluar dari mulut. Jadi bukan yang masuk dari mulut ya saudara. Tapi yang keluar dari mulut yaitu perkataan kita yang menajiskan orang. Makanya ya orang Kristen langsung, wah berarti babi boleh dimakan. Boleh tapi jangan kebanyakan. Ya nanti kolesterol. Ya tapi kalau orang itu makan di meja makan diomongin ya, jangan banyak-banyak loh nanti kolesterol. Dia bilang kolesterol gak ada di meja makan bu, adanya di lab. Ya jadi saudara mohon penguasaan diri. Apalagi Indonesia bagian timur itu ya. Saya pelayanan di Manado saudara. Ditanyain sama yang punya rumah, bu mau makan, ibu makan sate kan, sate babi kan? Boleh, saya bilang boleh. Ya nggak haram kan bu, dulu haram sekarang hauce. Ya oke ya bu, besok ya bu. Tiba-tiba saudara, saya dengar di belakang rumah ada suara babi berteriak. Saya keluar, apa ini? Kan ibu mau makan sate, jadi kita potong babi 1 ekor. Ya ampun Tuhan saudara ya, bayangkan ya ada orang mau makan babi, potong babi 1 ekor. Ya jadi saudara, buat saudara yang tiap hari memakan itu, ya jangan banyak-banyak ya, nanti berbahaya saudara ya. Jadi saya hanya, ini kan ada di sini katakan mereka yang memakan daging babi. Memang pada zaman perjanjian lama itu babi itu haram. Ya tetapi kita tahu setelah Yesus datang, Yesus berkata bukan yang masuk ke mulut yang mengharamkan, bukan makanan, tetapi semua yang keluar dari mulut kita yang menajiskan orang. Ya. Lalu ada juga yang bertanya, sekalian saya menjawab mumpung ingat karena ada soal makanan-makanan. Bu, makan darah boleh enggak? Ya, darah dimakan. Saudara, saya mau bilang kayak sudah tidak ada makanan lain ya. Kenapa kita tidak boleh makan darah saudara? Saudara tahu di dalam darah itulah tersimpan semua penyakit. Makanya orang itu kalau sakit, saudara kalau periksa, saudara rapid test itu yang diperiksa apa? Darah kan? Untuk mengetahui semua jenis virus, makanan itu ada di dalam darah. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara makan darah binatang, itu semua penyakitnya ada di situ. Jadi janganlah ya. Saudara, bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi ya mari saudara, ya makanlah hanya yang sehat kata firman Tuhan, yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita ya. Karena tubuh ini juga bait Allah, jadi kita harus menjaga. Jangan makan yang kotor-kotor, ya jangan makan yang berlebihan, ya secukupnya saja. Ya karena segala sesuatu yang berlebihan juga menjadi dosa. Jadi ini orang-orang ini saudara, mereka adalah orang-orang bukan yang mencari Tuhan. Mereka duduk di kuburan, ya mereka melakukan mereka melakukan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya ayat 6. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka.
Ya, kata firman Tuhan, Allah berfirman bahwa Dia akan mengadakan pembalasan kepada bangsa itu atas dosa-dosa mereka. Penghakiman bukanlah tugas kita, melainkan tugas Allah. Karena hanya Dialah, saudara, yang adil. Siapa lagi yang mengenal hati dan pikiran manusia? Siapa lagi yang mengetahui upah atau hukuman apa yang benar-benar adil bagi manusia selain Tuhan? Serahkanlah semua penghakiman ke atas orang lain kepada Tuhan. Seandainya Dia memberi kita apa yang patut kita terima, Dia mungkin memusnahkan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, Dia mengampuni kita, saudara. Ya, jadi saudara, ayat ini berkata, Tuhan yang tadinya sudah berfirman, aku akan membalas mereka. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala, ayat 7, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengabaikan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka dahulu. Ya, saudara, ya, jadi ya, dosa, upah dosa itu adalah maut dan penghukuman. Ketika kita ini mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan pun akan sanggup, saudara, untuk ya memberikan belas kasihannya kepada kita. Ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Sekalipun tadinya Tuhan sudah berkata, aku akan memusnahkan mereka. Bangsa-bangsa yang tidak taat, yang tidak mencari Tuhan tetapi mencari ya arwah-arwah, mencari setan-setan, melakukan semua yang najis, ya melakukan dan melawan semua hukum Allah, tidak taat. Tuhan tadinya sudah berfirman Dia akan menghukum mereka. Tetapi saudara, Tuhan itu juga penuh belas kasihan. Ya, ada orang yang WA kepada saya tadi pagi, Bu, mau tanya dong, gimana bisa meluluhkan hati Tuhan? Ya, saya bilang tidak ada cara lain selain hidup dalam pertobatan. Ketika kita hidup dalam pertobatan, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, ini yang namanya hati Tuhan diluluhkan. Tadinya Tuhan akan menghukum bangsa ini, bangsa yang tidak mengenal kebenaran, tidak mencari Tuhan. Ya, tetapi hati Tuhan luluh, ya, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Di sini dikatakan apa? Ayat yang ke-8 tadi, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, jangan kamu musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Tuhan penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Ya, selama masih ada air di batang anggur, jangan dimusnahkan, karena masih ada harapan untuk tumbuh lagi. Bayangkan saudara, kasih setia Tuhan itu memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ayat yang ke-9 berkata, aku akan membangkitkan kaum keturunan dari Yakub, ya, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku di Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Ya, Allah akan selalu memelihara suatu kelompok yang sisa, yang setia di antara umatnya. Tidak peduli betapa buruknya dunia, selalu ada walaupun hanya sedikit orang yang tetap setia kepadanya. Yesus menyatakan hal ini, saudara, dalam Matius 13. Ya, sekalipun di sekeliling kita melihat banyak orang yang jahat, orang murtad, orang yang melakukan dosa, tapi selalu masih ada orang yang tersisa. Ingat kisah Nuh. Ya, Nuh hidup di zaman yang bejat, zaman yang berdosa. Ya, tetapi masih ada tersisa Nuh dan keluarganya yang berkenan di mata Tuhan.
Saya percaya setiap kita malam hari ini yang mengikuti mesbah doa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima perkenanan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ya, dan karena kita, Tuhan memperhitungkan untuk menyelamatkan keluarga kita, Tuhan memperhitungkan untuk menyelamatkan bangsa kita. Tuhan berkata, karena masih ada hamba-hambaku di situ yang berdoa, masih ada orang-orang benar, sehingga aku tidak akan memusnahkan mereka semua. Ya, aku akan memberikan belas kasihan karena ada orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Biarlah kita semua menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan, saudara dan saya. Ya, supaya kita ini dapat membawa saudara keselamatan bagi orang lain. Ayat yang terakhir yang 10. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Ya, Saron adalah satu dataran di lembah di sebelah barat Israel. Lembah Akor terletak di sebelah timur dekat Yeriko. Lembah Akor juga disebut lembah Yeriko. Lembah Akor juga disebut lembah kesulitan yang ada di Yeriko, saudara ya. Sebab akan dihukum mati di sana karena menyembunyikan barang rampasan yang dikhususkan bagi Tuhan. Saudara masih ingat kisahnya akan ya. Bahkan di dalam lembah ini pun ya akan ada kedamaian, pemulihan yang akan datang dan yang sempurna. Jadi Saron dan lembah Akor ini berbicara tempat kekelaman. Ya, ini juga disebut lembah kesulitan ya yang terdapat di sebelah barat Israel. Lembah Akor di sebelah timur dekat kota Yeriko. Ini lembah kesulitan karena itu jadi tempat terkutuk. Tapi Tuhan bilang, saat Tuhan memulihkan dan mengampuni umatnya, maka Saron akan menjadi satu padang rumput bagi kambing domba. Wow. Dan lembah Akor yang tadinya menjadi lembah kesulitan akan berubah menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mencari Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, mencari Dia sehingga kita menemukan perkenanannya. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Iya, saudara, mari kita renungkan firman ini. Kita percaya bahwa saat kita mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, belas kasihan-Nya, pemulihan-Nya, mujizat-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita mau datang pada Tuhan sungguh-sungguh, karena belas kasihan disediakan bagi orang-orang yang mau mencari Dia. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan temukan kasih-Mu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Karena orang yang mencari wajah-Mu, mereka yang akan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut dan taat akan firman-Mu. Berkati Tuhan pernikahan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami,
Mereka terus juga ada dalam jalan kebenaran. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan campur tangan. Para single parent juga yang sekarang merasa sendiri, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati, menyertai semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan setiap mereka siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kesembuhan terjadi, kami percaya, kami pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tuhan, dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, judi, narkoba, dosa yang mengikat Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah WA, SMS, Tuhan telepon, mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa melepaskan berkat setiap mereka. Umat-Mu yang mendengarkan mesbah doa ini yang punya banyak persoalan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul, rindu punya keturunan, memiliki anak. Tuhan memberkati, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini yang tidak bisa makan. Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan bangkitkan iman mereka untuk terus berharap pada Tuhan. Kami terus juga memberkati, mendoakan bangsa Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan sampai semua yang ikut terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dengan kesatuan yang daripada-Mu, agar NKRI tetap ada dalam satu kesatuan. Kami patahkan, hancurkan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan semua tim medis, dokter, perawat yang menangani COVID, kami patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa, kami melumpuhkan setiap kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan datangkan kebaikan supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami percaya Bapa, Indonesia mengalami pemulihan, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua diberkati Tuhan. Damai sejahtera Kristus turun bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena virus, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.